Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Wirohurin. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang hak milik di Rusia pasca Soviet. Mata kuliahnya adalah Pendidikan Anti Korupsi. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembahasannya, yaitu pertama, kekerasan, korupsi, dan tuntutan hukum. Di seluruh dunia, perusahaan menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan hak milik. Sebagaimana diakui sejak pekerjaan perintis, banyak dari strategi ini tidak bergantung pada lembaga hukum formal. Perusahaan beralih ke litigasi atau penegak hukum yang hanya sebagai pilihan terakhir. Lebih memilih ahli-ahli menyelesaikan konflik atas dasar hubungan pribadi atau non-formal. Tetapi dalam kondisi tertentu, perusahaan menghindari legal, formal, institusi yang mendukung strategi yang lebih jahat, strategi yang memanfaatkan kekerasan atau korupsi. Selanjutnya, apa saja kasus di Rusia pasca Soviet? Sebagai pertanyaannya, mengapa fokus pada Rusia selama 2 dekade setelah Uni Soviet runtuh di awal 1990-an? Teori permintaan institusional berkembang untuk menawarkan wawasan umum tentang interaksi antara negara, kapasitas hukum, hambatan sisi permintaan, dan efektivitas alternatif kepada lembaga hukum formal. Namun, era pasca Soviet Rusia, suatu waktu atau periode di mana Rusia sedang mengalami transformasi dramatis dari ekonomi komando sosial ke ekonomi pasar. Penawaran khusus sangat mencerahkan wawasan tentang permintaan kelembagaan. Beberapa negara menyaksikan berbagai macam strategi perusahaan untuk mengamankan properti, terutama dalam kurun waktu 2 dekade yang padat. Rentan strategi ini menyediakan bahan subur untuk menghasilkan hipotesis tentang kapan perusahaan beralih ke lembaga hukum formal dan ketika perusahaan melakukan kekerasan atau korupsi. Nah, pada saat itu, di semua ekonomi pasar, perusahaan menghadapi berbagai tantangan terkait menegakkan kontrak dan melindungi properti. Pemasok melanggar persyaratan kontrak, pembeli gagal melakukan pembayaran tepat waktu, mitra pendiri perusahaan terlibat dalam sengketa kepemilikan, pemilik minoritas di perusahaan kontes pelanggaran hak pemegang saham mereka, pejabat dan peraturan pajak otoritas. Tory mengeluarkan keputusan yang melanggar arus pendapatan perusahaan atau mendevaluasi aset perusahaan. Nah, pada sub berikutnya, penawaran dan permintaan kelembagaan. Kapan perusahaan menggunakan kekerasan dan korupsi, seperti perlindungan mafia, raket, dan koneksi pemerintah terlarang untuk mengamankan hak milik? Dan kapan perusahaan malah beralih ke lembaga hukum negara formal, seperti itu sebagai pengadilan dan lembaga penegak hukum, seperti yang dibahas dalam pengantar hukum. Ketergantungan perusahaan pada kekerasan dan korupsi melemahkan dan menggoyahkan lembaga hukum formal. Berikutnya, strategi keamanan properti. Perlindungan hak properti dan penegakan kontrak merupakan pertimbangan utama. Untuk lebih konkret, saya prihatin dengan ragam perselisihan atas kendali dan kepemilikan aset yang dihadapi perusahaan dalam ekonomi modern manapun.
baik dengan perusahaan lain maupun dengan otoritas pemerintah. Secara umum, strategi keamanan properti terbagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Pemaksaan pribadi. Strategi pemaksaan swasta bergantung pada sektor swasta dengan kapasitas untuk menggunakan kekerasan, mengamankan properti seperti yang disebutkan di atas. Strategi seperti itu lebih baik dijelaskan sebagai melindungi klaim properti daripada menegak hak milik. Yang kedua, pemaksaan korupsi. Strategi pemaksaan korupsi bergantung pada aktor negara yang menggunakan kekerasan tanpa memperhatikan perbedaan antara legiti, pasangan, dan paksaan yang tidak sah. Yang ketiga adalah pemaksaan hukum. Strategi pemaksaan hukum mengandalkan aktor negara yang menggunakan paksaan, terutama sesuai dengan aturan formal. Selanjutnya, pemasokan dan permintaan kelembagaan di Rusia. Evolusi dalam strategi perusahaan Rusia untuk mengamankan properti dari waktu ke waktu dan variasi dalam strategi di berbagai jenis perusahaan memberikan bahan yang menjanjikan untuk mengembangkan hipotesis tentang faktor yang mendasari tuntutan kelembagaan. Singkatnya, kasus Rusia menggambarkan bagaimana kerangka kerja yang analisis berkapasitas hukum negara, hambatan sisi permintaan, dan efektivitas strategi ilegal dapat menawarkan pendekatan konservatif untuk keamanan dan menggabungkan wawasan tentang penawaran dan permintaan kelembagaan untuk memahami strategi keamanan properti di pasca komunis. Berikutnya, faktor-faktor yang terkait dengan hal tersebut adalah 1. Transformasi norma budaya. Norma budaya bisa berfungsi sebagai kekuatan hambatan sisi permintaan untuk penggunaan lembaga hukum formal. Sub berikutnya, kompleksitas dan pembangunan ekonomi. Sebuah tradisi terhormat di kalangan sarjana hukum dan sarjanawan ekonomi melihat munculnya sistem hukum formal sebagai akibat dari sosio perkembangan ekonomi dan tantangan perorganisasian yang bersamaan dengan masyarakat modern dan industri. Yang ketiga adalah mafia dan oligarki. Penjelasan ini berfokus pada kejahatan terorganisir dan Rusian oligarki. Analisis yang menekankan dampak kedua kelompok yang terkenal ini tentang keamanan properti sepenuhnya kontabitel dengan kerangka yang dikembangkan saat ini. Berikutnya, evolusi strategi perusahaan. Runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1991 mengawali periode yang suram untuk Rusia. Berikutnya, bangkitnya paksaan hukum pada Rusia. Pada awal 90-an, pengusaha Rusia jarang memanfaatkan lembaga hukum dan Uni Soviet memiliki sedikit tradisi politik pengadilan independen dan secara alami tidak memiliki mekanisme untuk mengadili perselisihan di antara perusahaan swasta yang beroperasi pada ekonomi pasar. Berikutnya, peran kapasitas hukum. Ketergantungan yang semakin meningkat pada perusahaan Rusia lembaga hukum formal sebagaimana menjadi sebuah godaan yang sangat lugas untuk evolusi keamanan properti, strategi yang ada di Rusia. Selanjutnya, hambatan sisi permintaan dalam penggunaan strategi hukum. Kekurangan hukum negara berkapasitas pada awal 1990-an menghambat penggunaan legal formal perusahaan Rusia institusi. Peningkatan kapasitas hanya dapat menjelaskan sebagian evolusi dalam strategi perusahaan Rusia untuk mengamankan properti. Orang-orang mulai menganalisis faktor-faktor lain yang mempengaruhi keamanan properti. Pada sub terakhir yaitu pengembangan sektor keuangan. Para sarjana dan pembuat kebijakan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, telah menghasilkan bukti yang cukup besar bahwa sektor keuangan yang efektif berkontribusi
pada pertumbuhan ekonomi. Teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.